Respati harus segera melakukan aksi bagaimana cara dia untuk menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi dari sesosok makhluk. Alurnya adalah ada seorang anak muda yang bernama Respati. Dia sedang dikejar oleh trauma masa lalunya, oleh tragedi kematian orang tuanya, itu yang membuat dia harus mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi ironisnya pada saat dia sedang mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri, ternyata dia mempunyai semacam kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, kemampuan untuk kemudian bisa masuk ke alam mimpi, dan kemudian justru malah di alam mimpi itu dia bertemu dengan sesosok makhluk yang ternyata itu mengancam nyawanya dan juga mengancam nyawa-nyawa orang-orang terdekatnya gitu. Nah dari situ kemudian Respati harus segera melakukan aksi bagaimana cara dia untuk menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi dari sesosok makhluk yang mengintai dirinya dan juga orang-orang yang dia sayangi. Itu sebenarnya soal sinopsis globalnya gitu. Kalau pemilihan pemain Devano apa seperti apa sih? Ya, kalau soal pemilihan tentu saja saya diskusi dengan produser, dengan orang-orang yang memang dengan casting director juga gitu. Jadi kemudian kami memilih siapa tokoh yang tepat, siapa tokoh yang masih fresh yang bisa kita gunakan, yang punya kemampuan, punya talenta yang terbaik di dunia keaktoran gitu. Lalu kemudian yang akhirnya muncul nama-nama ada Kesha, Devano, Mika Hernan, Ratu Felisa dan lain-lain gitu. Itu artinya memang pilihan-pilihan yang kami punya adalah pilihan-pilihan yang memang terbaik gitu. Artinya kami juga membuat sesi semacam screen test, kami membuat sesi casting gitu. Karena memang sebelum kita memilih mereka ada beberapa talenta-talenta lain yang memang kami coba untuk tes sebagai Respati gitu. Tapi memang setelah kemudian kita punya proses yang lumayan panjang, itu artinya dari situ kita memutuskan bahwa orang-orang yang kita pilih untuk bermain di Malam Pencabut Nyawa ini adalah orang-orang pilihan yang terbaik di bidangnya. Menurut kami punya kemampuan untuk menginterpretasikan karakternya dengan tepat gitu. Berapa Mas, lama pemilihan, iya, untuk tesnya proses berapa lama? pemilihan Devano? Proses pemilihan Devano memakan waktu yang nggak terlalu lama sebenarnya gitu, karena begitu kemudian video Devano yang mencoba untuk menginterpretasikan karakternya sebagai Respati itu muncul, itu prosesnya pendek sebenarnya, karena kami semua langsung jatuh cinta dengan bagaimana Devano itu menginterpretasikan soal Respati, soal mimpi buruk, soal beberapa hal-hal yang harus dia capai di pada saat dia casting gitu. Jadi dalam waktu yang cukup pendek kami langsung semua jatuh cinta dan kami langsung memutuskan bahwa Devano adalah Respati gitu. Lokasi syutingnya sendiri itu di mana sih, Mas? Jogja dong. Di Jogja. Ya. Untuk kan ada beberapa orang yang emang nggak bisa casting itu kan nggak bisa bahasa Jawa ya, mungkin dikhususkan sendiri. Ya, kami setiap kali kami latihan kami selalu memakai acting coach gitu. Jadi acting coach yang memang ada di sini kebetulan Mas Agus Kencerot ini memang seorang aktor, seorang pegiat teater dari Jogja, dan memang dia juga di sini selain kemudian membentuk karakter-karakter dalam film, dia juga bertugas untuk membiasakan para aktor ini untuk berbahasa Jawa gitu. Jadi saya bersama Mas Kencerot itu benar-benar membimbing mereka untuk bisa berdialog Jawa dengan natural gitu. Tapi kalau kemudian kita bicara Kesha asli Malang, sehingga bahasa Jawa itu sudah menjadi bahasa yang tidak asing bagi dia gitu. Karena itu juga sebenarnya menjadi bahasa sehari-harinya dia. Tapi kita hanya tinggal memoles bagaimana menciptakan perbedaan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah gitu, sehingga dia lebih belajar soal aksentuasi berbicara bahasa Jawa gitu. Tapi kalau soal Devano dan Mika itu memang jadi sesuatu yang menantang buat dia. Jadi prosesnya untuk dia belajar bahasa Jawa jadi lumayan panjang, dan itu menjadi menarik bagi kami sih. Karena begitu kemudian Respati ataupun si Tirta berucap dialek Jawa itu kayak kami berasa bahwa dia memang menjadi orang benar-benar orang Jawa sih gitu. Mas, ada tantangan tersendiri nggak sih proses pembuatan ini? Ya, syutingnya sekitar 24 hari. Tantangan tersendiri adalah karena teknisnya memang sangat sangat rumit gitu. Artinya kita harus pada saat persiapan kita memang sangat sedetil mungkin menciptakan desain yang harus perfect, karena memang kalau ada satu bentuk hutan yang kita bikin itu memang hutan buatan, ada satu kamar yang itu kita bikin sebagai ruangan berputar, artinya kita sedang memutar sesuatu yang besarnya itu beratnya berton-ton yang kemudian kita putar, itu secara mekanisme gerakan itu benar-benar harus sangat presisi dan harus meminimalisir segala macam resiko gitu, karena situasinya adalah semua hal-hal ini resikonya sangat tinggi gitu. Jadi kita harus pada saat kita persiapan praproduksi itu kita
benar-benar mempersiapkan semuanya dengan detail sih. Untuk pembuatan hutan tadi menarik gitu. Sengaja